apa di Jakarta? Lihat deh, ini ada yang kemalingan tahu di Ciputat anak kos. Nih. Pemirsa, sudah beberapa minggu terakhir ini marak aksi pencurian yang menyasar anak kos di daerah Tangerang Selatan. Terbaru, seorang mahasiswi sedih tak kala mengetahui kendaraan kesayangannya dibobol maling yang berpenampilan keren. Seekor CCTV merekam sebuah kegiatan maksiat yang dilakukan maling pada sebuah parkiran kos-kosan mahasiswi. Baru ditinggal parkir sebentar untuk beristirahat di kosannya dari segala hiruk-pikuk dunia perkuliahan karena mengetahui mendapat THR. Kukira tunjangan hari raya, ternyata tugas hari raya. Naas, seorang mahasiswi harus menelan pil pahit tak kala mengetahui motornya sudah lenyap tanpa jejak. Kerap kasus pencurian membuat perhatian banyak pihak kecuali perhatian dia. Ciaks. Jangankan perhatian, peduli aja kagak dia mah. Kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita di TKP untuk mengetahui info lebih lanjut dan kondisi lingkungan saat ini. Kepada reporter kita Afif Hasan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Faris. Saat ini terima kasih Faris. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian. Kerapnya aksi pencurian kos-kosan mahasiswa akhir-akhir ini menimbulkan banyak perhatian. Salah satunya perhatian dari saya. Soalnya saya bela-belain ke sini dong. Nah, di samping saya saat ini, samping kiri, Mas. Nah, samping saya saat ini sudah ada salah satu korban maksudnya salah satu korban pencurian. Ya, kita langsung coba tanya-tanya aja. Iya, Mbak. Kenapa masih? Maaf. Oke. Bagaimana perasaan Mbak? Maksudnya tuh kronologi kejadiannya, Mbak? Iya, kemarin sore saya naruh. Kasih tisu dong. Iya, pakai tisu dulu deh. Bisa nggak? Yang bener dong, Mbak. Ya, oke, langsung aja dah. Gimana tadi? Kemarin sore saya taruh motor di situ, Mas. Sini. Di situ, Mas. Situ sini nih. Situ. Sini. Oke. Sini ya. Terus gimana? Ini pegang dulu dah. Terus saya keluar sebentar, nggak ada motor saya. Pas saya udah balik lagi, udah nggak ada motor saya, Mas. Dipakai temennya kali dipinjem. Enggak, Mas. Ya Allah, itu nangis beneran, Mbak. Ya udah. Beneran. Oh, beneran ya. Oh, gitu ya. Emang akhir-akhir ini katanya emang banyak aksi pencurian di sekitar sini. Iya, bener, Mas. Apa aja, Mbak, yang dicuri biasanya? Hati. Aduh. Motor maksud saya, Mas. Oh, motor. Motor siapa nih? Motor Mbak kan cuma satu. Iya, itu satu-satunya. Maksudnya motor yang lain gitu ya? Iya, juga ada. Ya udahlah. Berarti nggak punya motor nih? Ya kasihan aja. Yaudah, sabar aja mungkin, Mbak ya. Mungkin bisa lapor kepada pihak yang berwajib gitu kan? Apa? Iya. BMKG mungkin ya. Polisian ya? Polisi ya? Mas. Oke, ntar kayaknya ada CCTV di sana kan? Ntar bisa dicek aja. Yaudah, mungkin sekian ya wawancara kita kali ini. Turut berduka cita ya, Mbak ya. Mudah-mudahan cepat dapat gantinya, mungkin bisa onta atau apapun gitu. Oke, mungkin sekian laporan dari tempat kejadian, kembali ke studio. Ih, serem banget gak sih, Jas? Takut. Ini tuh di Ciputat situ. Deket banget. Iya, deket kosan kita. Ih, gue takut deh. Nanti kalau kita pulang, motor kita gimana ya? Serem banget tahu itu, masa tiba-tiba hilang motornya. Iya, aduh mana lagi marak banget lagi. Banyak banget. Iya, ntar motor kita ditaruh di mana dong? Gimana ya? Siapa Apa tahu kita tanya di grup kita aja kali ya? Oh, anak-anak yang lain ya, siapa tahu Iya. pada tahu. Iya. Coba tanya. Udah, oke.
Halo. Iya, Mbak Malaysia. Betul, halo Malaysia. Aku Afif. Oke, Mbak, ini yang kemarin aku WA ke Mbak buat nanya-nanya tentang pegadaian. Jadi kan nanti wawancaranya nggak sama aku, jadi langsung sama pimpinan cabangnya, sama Bu Agnes. Boleh aku nanti langsung anterin aja ya? Oh, boleh. Oke, Bu. Langsung aja kali ya? Boleh. Oke, mari kita. Sebelumnya perkenalkan nama aku Afif Hasan. Afif Dan Hasan. ini Aska, temennya Caidir. Tadi juga Temennya Caidir. Nah, Oke. dari Tante Caidir ke Malaysia terus nanya-nanya langsung ke Ibu. Oh siap, nanya apa nih? Semua dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Agnes Arnelawati. Bu Agnes. Panggilannya Bu Agnes ya. Agnes. Jadi kita ada punya temen tahu ada kasus pencurian gitu kan. Nah, terus kan kita khawatir ya anak kos itu gimana kalau misalkan pulang kampung barangnya mau ditaruh di mana? Kayak motor dan lain gitu. Kita nanya nih ke teman, kan ada teman kita yang menyarankan kita buat nitip motor di Pegadaian, Bu. Oke, terus gimana? Apa benar sih kalau di Pegadaian itu bisa nitip motor? Bisa. Atau barang yang lainnya gitu? Ya, kalau Pegadaian itu banyak produknya ya Mbak ya. Kalau untuk mahasiswa itu tadi kan terkait dengan motornya yang mau disimpan karena ketakutan kecurian mau pulang kampung atau mau acara keluar ya. Nah, monggo silahkan aja, kita punya yang namanya jasa titipan dan juga jasa gadai. Jasa titipan itu hanya membayar titipannya aja nih motornya. Namun demikian itu tergantung dari gudang kita masing-masing di cabang. Nah kebetulan masuk ke kantor kebayoran baru ini kita nggak punya tempat untuk menitipkan sepeda motor di cabang. Nah kalaupun mau nanti kita arahkan ke cabang lain ataupun ke gudang terpadu. Bisa Mbak kalau untuk nitip motor aja. Tapi kalau misalnya mau mempunyai ongkos buat pulang kampung atau keperluan akomodasi selama pulang kampung, digadekan aja dulu nggak apa-apa gitu. Karena jasa titipan itu selagi kita ada tempat monggo. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat mending digadekan aja. Kita dapat uangnya, bunganya rendah kok. Kemudian nanti bisa untuk gadekan itu mendapatkan surat. Nah suatu hari 120 hari bisa ditebus lagi gitu. Jadi bukan sekedar nitip doang ya, bisa dapat duit juga kita. Bisa dapet duit juga karena kan motor itu kan berharga ya. Cuman kalau motor itu memang harus ada BPKB dan STNK-nya. Semua dititipkan di kita itu jasa titipan ataupun gadai gitu. Keren banget ya. Berarti bisa ya Bu ya nanti? Iya, seperti slogan Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Asik. Benar-benar. Siap. Jadi makin penasaran nih. Benar. Dengan Pegadaian. Semula kalau Ibu udah berapa lama jadi Pegadaian? Saya itu termasuk senior. Wis. Jadi saya sejak tahun 92 kita udah kuliah di STAN. Nah, dari situ sudah jadi pegawai walaupun masih grade-nya rendah. Sekarang ini sudah capai 36 tahun. Wow, 36 Udah tahun. lama banget ya? Setia banget. Tapi lebih tua Pegadaian kan. Pegadaian itu lahir tanggal 1 April 1901. Berarti kalau sekarang itu baru lahir dan di usia 122 tahun. Sebagai perusahaan yang dewasa banget, cuman karena sekarang transformasi, kekinian, nah Pegadaian itu sekarang udah mendekati milenial. Iya. Gitu kan. Produknya juga banyak yang milenial. Jadi tahu sejarahnya juga ya berarti. Iya. Nanya lagi, boleh? Boleh. Kan sama ini kan kita taunya Pegadaian tuh tempat buat gadai doang kan ya. Tapi ternyata kan banyak produknya kan tadi barusan. Betul, Dan banyak juga identik sama ibu-ibu. Yep. Kalau menurut ibu nih kan ibu juga kan. Iya. Ibu juga kan. Ibu rumah tangga juga. Menurut ibu gimana tanggapan mengenai itu? Kalau itu salah banget ya. Karena di era transformasi ini Pegadaian bukan hanya menggadaikan aja nih, tetapi juga mempunyai produk investasi, kemudian produk untuk UMKM, kemudian kita juga bisa cicil kendaraan bermotor. Nah, buat mahasiswa nantinya juga ada cicil laptop juga ada. Tapi ini lagi di progres. Nah, Pegadaian itu sekarang mempunyai 22 produk. Nah, produk yang buat milenial tuh bisa tabungan emas. Jadi kalau kita udah mengerti tentang emas, sayang banget kalau kita nggak menabung di Pegadaian tabungan emas. Jadi dengan limit kalau misalnya kita nabung berapa sih? 10.000 aja boleh kok. Sampai dengan 1 kilo. Nah, tapi kita tidak dikenakan sewa modal ataupun bunga kayak di bank kan ada pajak, ada bunga. Kalau di Pegadaian enggak. Cuma jasa titipan aja selama 1 tahun tuh 30.000. Itu produk tabungan emas. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau, saya butuh motor dong untuk kondisi transportasi kami, boleh juga dengan namanya Pegadaian Amanah. Jadi beli motor dengan cara cicilan. Itu sudah kita bandingkan
dibandingkan se-Indonesia kita paling murah untuk bunganya, bunga untuk motor. Jadi kita sebenarnya membantu si masyarakat. Kemudian ada UMKM. UMKM tuh kalau kita melihat di negara-negara lain ya seperti Inggris, Amerika sekarang kan kena krisis. Indonesia tidak. Kenapa? Karena kita didukung oleh UMKM. UMKM kita ini dibantu oleh BUMN, oleh pemerintah. Nah, salah satu BUMN yang membantu UMKM itu kita dengan naik kur syariah. Nah, kita kan udah holding nih sama BRI. Nah, kurs syariah itu bunganya hanya 0,38. 0,38 ya. Bukan 0,14. 0,38 itu ketika kita mau beli mulia tetapi teman-teman di BRI atau PNM. Nah, 0,14 itu nggak ada apa-apanya, Mbak. Kecil banget. Nah, sedang yang 0,86-nya dibantu oleh pemerintah. Nah, tumbuhnya UMKM itu karena bukan hanya dikreditkan modal, tetapi juga Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank juga melakukan pembinaan skala berkala dengan P3K. Jadi pembinaan pasca pencairan kredit, nah gitu. Jadi bukan hanya dilepas saja UMKM, tapi juga gimana sih kamu, bagaimana cara menyimpan uang kamu supaya nanti tidak terlambat membayar, supaya nanti hasilnya itu bisa berkesinambungan untuk eksistensi usaha kamu. Jadi yang terkait dengan ibu-ibu ya memang sih banyak juga ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu yang di rumah tangga, tetapi juga ibu-ibu yang sekarang banyak ibu-ibu karir ya. Ibu karir itu sosialita juga begitu, arisannya tuh arisan emas, nggak mau lagi arisan panci gitu kan. Kadang-kadang kalau kita di mana-mana tuh ada arisannya arisan panci gitu, sekarang enggak, arisannya tuh emas, berlian gitu kan. Jadi ya berlian. Jadi kadang-kadang tuh kalau di cabang kami Kebayoran Baru itu banyaknya berlian dibanding emasnya. Jadi bisa juga sih 50-50 lah antara emas dan berlian. Jadi arisan itu contohnya ya satu kelompok itu 6 orang. 6 orang itu bisa ngambil secara sama atau berbeda, difference. Jadi ada kalau kelompok itu difference-nya ada yang 10 gram, ada yang 5 gram tuh boleh. Tapi kalau yang arisan yang sama itu 5 gram semuanya gitu. Itu arisan. Banyak sih Mbak produknya, ada 22. Dan kami nih lumayan ya, karena kami ada di Gade Cafe, ada Galeri 24, ada Safe Deposit Box. Nah itu di mana-mana Pegadaian tuh hanya beberapa tempat aja yang ada itu. Yang ada. Nggak semuanya lengkap ya. Kalau di sini kekurangannya cuman kita parkirnya untuk kendaraan tadi. Motor. Kita harus ke gudang terpadu, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau gitu. Berarti Pegadaian itu nggak cuma identik sama ibu-ibu juga, karena ada beberapa produk yang tujuannya buat anak muda kayak Anak kayak muda, tabungan emas tadi ya Bu ya. iya, Terus anak muda pengusaha. iya. Terus yang mengenai The Gade Cafe itu juga yang kita tahu tuh kayaknya tempat buat ini juga kan edukasi buat anak muda juga kan. Iya, milenial sekarang kan sukanya ngopi ya. Iya. Ngopi masih gitu-gitu. Iya benar. Ngopi sambil hangoutnya tuh misalnya di kafe-kafe. Kita juga fasilitasnya tuh ada wifi-nya kenceng. Jadi suka tuh apalagi diskusi. Nah, di Gade Cafe. Di Gade Cafe kami itu bukan hanya buat tempat nongkrong, tapi buat tempat diskusi, rapat, karena difasilitasi dengan ruangan ber-AC, kemudian juga TV yang buat monitor gitu kan. Jadi pokoknya keren deh. Coba nanti kalau misalnya rapat-rapat di Gade Cafe. Siap Bu. Tercobain. Siap. Oh ya Bu, mau nanya, kan ini kan zaman sekarang ini udah era serba digital nih, Bu. Benar. Nah, gimana sih cara Pegadaian ini tuh menghadapi era digital? Apakah ada aplikasi tersendiri untuk Pegadaian? Ya, pokoknya Pegadaian itu sekarang milenial banget. Sejak tahun 2010 itu tadinya kita cuman dari dari Cistadu ke Intan ke Passion itu salah satu sistem kami. Jadi dari offline ke online. Nah sekarang udah online nih. Kalau misalnya kita datang ke Pegadaian tidak hanya ditulis tangan lagi, sekarang udah pakai komputer. Nah itu bertahap melakukannya. Jadi ada transformasi yang berkesinambungan. Nah sekarang kalau ditanyakan tadi ada nggak sih digitalnya? Ada. Namanya Pegadaian Digital Service. Nah itu bukan hanya sekedar untuk melakukan transaksi bus, cicil ataupun menggadai, tapi di situ juga untuk bayar listrik, telepon air, PBB gitu kan. Kemudian juga bisa investasi, menabung emas gitu. Kemudian kita juga bisa mengajukan gadaian secara online. Jadi kalau saya mau gadai, nanti ada petugas dari Gojek untuk membantu ke sini gitu kan. Di Asumsi juga. Jadi baiknya milenial sekarang tuh punya PDS, Pegadaian Digital Service. Nah dari situ nanti kita bisa tahu Pegadaian dan sekaligus menabung. Jadi menabungnya itu
nggak usah datang ke outlet sekarang. Antri-antri nggak usah. PDS di sini. Repot-repot ya. Iya. Jadi ada nasabah saya itu karena dia sudah bekerja juga. Kalau misalnya dia ada kembalian belanja online atau apa, dia pasti nabung. Nabung, kemudian dia kalau dapat bonus, dapat gaji lebih, dia nabung. Gaji ke-13 atau THR, dia nabung di situ. Nah, dia nggak nyangka ketika 2 tahun dia udah mulutnya 200 gram. Wow. Sangat mahal sekali karena kalau 1 gram sekarang tuh udah hampir 1,3. Iya, udah. Iya, 1,3 juta. Makanya kalau orang bilang menabung emas sedikit-sedikit menabung emas. Jadi sedikit-sedikit itu maksudnya kalau udah lebih nabung, kalau udah lebih nabung. Tapi nabung nggak usah banyak-banyak, ya sedikit aja, misalnya 0,01 kan minimal 10.000. Nah gitu. Jadi fungsinya tabungan emas itu seperti yang disarankan sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu menyarankan kita itu ayo tidak usah konsumtif lagi, tapi investasi dengan emas supaya negara kita bisa kuat seperti Cina, India, Amerika sebenarnya banyak sih emasnya, cuman sekarang lagi krisis nih karena tidak ada kesinambungan ekonomi yang dikelola dengan baik. Kalau menurut saya ya, tapi emas sebagai pendukung dari negara, bukan hanya nanti negaranya yang kaya, tetapi kita semua. Gitu. Kalau yang mengenai nabung emas tadi nih, Boleh. itu mekanismenya tuh seperti apa ya? Kalau misalnya tuh kita nabungnya berupa uang, Iya. tapi kita dapat nilai emasnya atau gimana? Bener. Jadi kalau misalnya datang ke outlet atau ke PDS bisa nih langsung menabung di PDS caranya. Nah, kalau kita kasih uang minimal 10.000 itu nanti dikonversikan ke emas. Jadi kalau di bank itu kan cuma jumlah misalnya mau nominal 10.000, misalnya kalau bank mungkin 100.000 ya, 100.000, 500.000 kan gitu doang. Tapi kalau Pegadaian 500.000 dikonversikan ke emas per hari ini. Nah, nanti per hari ini misalnya 500.000 dapatnya 0,5 gram misalnya gitu kan, 0,5 gram. Nggak apa-apa ditulis 0,5 gram. Itu nambah terus. Nah, ketika nanti 5 gram bisa digadikan kalau lagi butuh uang. Saya mau fisiknya bisa di buyback. Oh gitu. Bisa juga dicetak. Kalau misalnya saya nggak mau dicetak, udah digadikan aja kalau saya butuh uang daripada kita jual kan. Buyback kan berarti dijual. Nah, digadikannya bisa juga gitu. Atau nanti kalau misalnya udah terkumpul 3,5 gram tuh bisa dijadikan modal atau uang DP untuk naik haji. Gede. Nah, benar. Nah, naik haji sekarang kan kalau di Jakarta mungkin 35 tahun yang akan datang. Kalau usia masnya berapa, Mas? Sekarang 21. 35 ke depan udah 54. Waduh. 54 kita masih bisa kuat kan. Nah, kalau misalnya nanti masnya kerja baru nabung, sayang waktunya. 90 takutnya. Iya, nah Pegadaian itu sekarang memfasilitasi teman-teman ataupun umat muslim untuk menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima. Nah, kita kasih tahu tuh dosennya, bapak ibu saudaranya, ke Pegadaian aja kalau mau mau masuk ke namanya Arum Haji. Jadi memfasilitasi. Langsung kita nanti daftarkan ke Kementerian Departemen Agama, kita daftarnya dapat kursinya, nomor kursi ya namanya ya. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi Pegadaian yang tadi dibilang bukan hanya gadai. Luas banget ternyata. Bukan hanya gadai. Bisa Arum Haji. Nah, kalau yang Kristiani bisa namanya Arum Safar. Jadi Arum Safar itu kita bisa memilih kemana sih, ke Yerusalem atau ke mana, ke Turki itu. Kalau kata Lupigia, betul. Itu Yang gitu tuh ada berdarah gitu lah ya. Seperti itu. Jadi banyak. PDS ada ya tadi, jadi disimpulkan bahwa Pegadaian ada kok digitalnya, namanya Pegadaian Digital Service. Nah, kita dari tahun ke tahun itu memang sudah melakukan inovasi. Kenapa Pegadaian tetap 122 tahun masih jaya, masih bikin karyanya sejahtera ya, karena kita terus inovasi. Kan tidak ada perubahan yang tetap, namanya perubahan itu perubahan itu yang harus kita jalani, mengikuti zaman. Iya, mengikuti zaman. Oh iya, Bu, mau nanya kan di zaman sekarang ini kan udah banyak nih berkembang yang tentang syariah gitu. Ya. Nah, setahu kita nih Pegadaian ini kan juga ada Pegadaian syariah kan. Betul, ya. ada Pegadaian syariah. Itu inti dari perbedaan dari Pegadaian biasa sama yang Pegadaian syariah itu apa ya? Oh ya. Ini kalau misalnya produk kita produksi banyaknya berbasis dari syariah. Kalau nabung kita cicil emas juga itu sebenarnya dari syariah. Jadi Arum Emas namanya. Ada Arum Emas, ada Arum Haji gitu kan. Nah, itu sebenarnya perbedaannya identik dengan namanya yang kearapan ya, namanya Arum. Arum pakai Arum ya. Tetapi kalau di KCA, kalau ini perbedaannya, kalau di konvensional itu jangka waktunya perhitungan bunganya per 15 hari. Tapi kalau misalnya di syariah itu per 10 hari.
gitu. Kalau misalnya di konvensional kita sebut sewa modal, tapi kalau di sana jasa titip emas memang sih lebih murah di syariah, tapi ujungnya nanti sama. Itu untuk KCA. Tapi kalau produk yang lain semuanya sih sudah kita sebagai channeling, seperti Arum Haji itu kan dari syariah juga. Kemudian kita juga memasarkan. Karena kalau awalnya itu kan Pegadaian kita kan ada 4.600-an ya. Nah, waktu syariah itu tumbuh itu baru sekitar berapa ratus di seluruh Indonesia. Jadi membantu produk-produk syariah. Karena kan mayoritas kita kan juga ini muslim ya. Nah, kita sesuaikan dengan kita sekarang ini gitu kan. Jadi seperti amanah itu juga tajil tanah gitu kan. Itu juga ada. Jadi sebenarnya produk yang kita pakai adalah produk syariah. Gitu. Nggak jauh beda ya. Iya, kalau untuk nama-namanya hampir sama. Karena kita cuma mengadopsi dari syariah untuk dibantu penjualannya di konvensional seperti itu. Iya. Ada juga nih yang nanya, kan katanya Pegadaian juga tadi kan sudah disebutkan juga bisa membantu UMKM kan ya? Iya. Kan artinya juga bisa dikatakan lembaga pembiayaan gitu kan? Benar. Nah, kan Bank juga membantu UMKM bisa juga kan? Bisa. Bisa dikatakan juga lembaga pembiayaan. Nah, Benar. yang membedakan antara Pegadaian dengan bank itu apa ya? Apa gitu ya. Menarik sih pertanyaannya. Kalau Pegadaian itu adalah bagian dari pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh perbankan. Nah, kita tuh makanya berkembang terus. Kenapa? Karena kita mengikuti maunya masyarakat apa sih gitu kan. Kita mencoba. Namanya palu gada. Apa yang lu mau, gue ada. Asik. Oh iya, gitu kan. Minta apa sih? Kayak tadi kan bilang UMKM ya. Kita tuh adanya UMI, ultra mikro ada. Kalau kita yang kurs syariah tuh ada kurs syariah juga. Itu kita juga adopsi dari syariah juga, tapi juga ada yang namanya super mikro di bawah 10 juta. Nah, kalau perbankan ada yang 10 juta ke atas penanganan, tapi yang 10 juta ke bawah mungkin sudah ditinggalkan. Nah, makanya Pegadaian sebagai lembaga penganom bank membantu dari bank-bank yang tidak bisa mencairkan atau menjembatani masyarakat yang membutuhkan yang kecil-kecil itu. Jadi super mikro tuh namanya Supermi, kemudian Umi, ultra mikro lagi. Nah, itu di bawah dari 500 juta. Tapi kalau di perbankan itu 500 juta ke atas baru disebut mikro gitu. Kalau kita ultra mikro. Lebih spesial berarti ya? Iya. Lebih spesial, lebih memudahkan hati Benar. juga. Karena Pegadaian itu dulu terkenal dengan nasabahnya yang unik gitu kan, yang unik dari nasabahnya yang kebanyakan tadi bilang kaum perempuan, pendidikannya juga stratanya yang berbeda. Jadi kita merangkum karena dibangun sejak zaman Belanda ya, jadi kita benar-benar masuk loh masyarakat tuh apa sih yang dia inginkan gitu kan, membantu sehingga Indonesia sampai sekarang tuh masih stabil ekonominya berkat UMKM ya. Kalau ya dibantu juga lah Pegadaian ini gitu kan, sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Siapa tahu di sebelah sana tuh ada yang butuh uang, kita nanti bisa ke sana, bisa literasi. Di kampus juga boleh saya literasi, membantu teman-teman yang lain mungkin ingin mendapatkan informasi-informasi seperti bisa juga. Kita udah kerjasama beberapa universitas seperti Saber University, Trilogi gitu kan. Kalau dulu sekarang namanya apa ya? Tadinya Trilogi itu. Terus kemudian ke Universitas Pancasila. Nah, ini kan karena bisa masuk nanti juga ke teman-teman yang di UIN Ciputat gitu. Gitu. Untuk menjadi solusi berarti ya? Solusi. Mengatasi masalah. Ada masalah. Gitu. Asal kita main di SOP aja Mbak. Kerja tuh main di SOP, beribadah kan kerja itu kan ibadah ya. Nah, jangan lupa doa pada waktunya. Dalam lurus akan sampai. Seperti mbaknya juga, mamasnya jangan lupa punya cita-cita setinggi langit. Biar nanti kalau jatuh di antara bintang-bintang. Di antara bintang-bintang. Oke. Hari ini beritanya ini. Nanya lagi deh, ini Boleh. kalau misalnya pendapatan atau profit dari Pegadaian itu penasaran kan? Iya benar. Kira-kira dari jasanya aja tuh biaya dari orang tuh memakai jasa Pegadaian atau ada hal lain gitu? Ya, jadi kalau Pegadaian itu kan identik kalau ada ya, ada KCA, kemudian ada yang mulia, kemudian ada juga yang jasa titipan seperti SDB, Safe Deposit Box gitu kan. Jadi ada beberapa masukan seperti sewa modal dari
orang yang menjaminkan di Pegadaian. Kenapa ada sewa modalnya? Pegadaian juga minjam oleh bank-bank. Jadi kan harus mengembalikan juga. Nah, selisihnya itu dari sewa modal diberikan kepada manajemen seperti buat karyawan, buat direkturnya kan gitu kan ya. Makanya ada namanya biaya gaji. Nah, makanya itu masuk di sewa modal. Kemudian dari SDB ada jasa titipan. Nah, itu kan ada juga tuh. Jasa titipan kan kita bayar tuh kalau ukuran kecil berapa, ukuran sedang berapa, ukuran besar berapa. Gitu kan. Nah, SDB itu ada yang 500, ada yang 400, ada yang juga 800. Itu dari situ. SDB kami ada sekitar 400-an locker gitu kan. Kemudian ada juga jasa titipan tadi disebutkan, jasa titipan per 15 hari berapa, itu ada di situ. Ada juga dari mulia namanya margin. Nah, margin adalah orang mau kredit mulia ataupun emas tetap dengan syarat cicilan gitu. Itu bisa juga. Nah, itu ada marginnya yang harus diberikan kepada Pegadaian. Ya untuk biaya-biaya operasional seperti listrik, AC, ATK seperti itu. Berarti banyak juga ya sumbernya, Sumbernya dari banyak, jasa bukan uang. hanya dari gadai. Iya, bukan dari gadai. Dengan gadai. Apalagi kalau kita membantu pemerintah ya, kadang-kadang pemerintah memberikan kita tambahan amunisi seperti Yes. apa ya? Tadi kan kita ngasih ke masyarakat 0,14, 0,86-nya itu dari pemerintah. Iya, jadi 1% gitu kan. Kalau di perbankan kan ada yang 0,6, ada yang 6% per tahun gitu kan. Itu dari situ. Jadi karena kita sekarang udah holding sama BRI, berarti dari BRI juga dana kita. Ya. Terus permodalan ya. Satu lagi deh, satu lagi. Apa? Kan kita udah tahu banyak tadi mengenai Pegadaian dan segala macam. Sebenarnya yang di Pegadaian itu bendanya bisa apa aja emangnya ya? Oh iya siap. Banyak sekarang. Ya, kalau orang mengenal biasanya emas aja. Ternyata bisa emas dan berlian gitu kan. Ternyata bisa juga kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2. Bukan hanya motor yang beroda 2, tapi sepeda gitu. Jadi di luar Jakarta, bahwa Jakarta di sini juga terima sepeda, tapi sepeda yang benar-benar yang bermerek gitu kan ya. Yang harganya mungkin 30 juta, 40 juta. Boleh nggak sih yang harganya belasan juta yang sama-sama sih bagus ya, boleh-boleh aja sih gitu kan. Tergantung dari tempat penyimpanan tadi. Nah, terus saham, Gadai Efek namanya. Sama bisa digadain. Iya. Kemudian Gadai saham, kemudian ada juga invoice. Jadi perkreditan modal produksi. Jadi kita pinjaman modal produksi. Jadi kita membiayai produksi dengan jaminan invoice. Kan invoice kan itu kan suatu bukti kertas yang nantinya setelah kita lakukan produksi kita sudah selesai, kita baru memberikan invoice-nya. Kita kan kalau kita kan seperti apa ya? Oh, kita udah selesai nih, bayar dong gitu kan. Nah, itu ada lembar kertas namanya invoice. Itu bisa digadaikan. Banyak sekarang Pegadaian loh. Bukan hanya apalagi fasilitas dengan PDS tuh langsung di sini semuanya bisa. Gara-gara Gitu. tadi ngomong saham jadi ada pertanyaan lagi nih. Itu kan saham kan nggak pasti kan fluktuatif ya. Iya. Berubah-ubah. Terus kalau misalnya kita gadain saham tapi saham itu di kemudian hari turun, itu nilainya jadi gimana kita? Ada persyaratannya. Oh, ada persyaratan. Iya, nah persyaratan itu yang mengikat kita supaya kita tahu, oh kalau misalnya kita besok turun kita nggak akan rugi. Jadi kita ada klasifikasinya, ya kan? Apa sih yang 45? Ya enggak. Habis lah uang Pegadaian. Gitu. Jadi ada persyaratannya. Kita ibarat kata nggak adalah kalau kita usaha yang mau rugi ya. Tapi kalau misalnya suatu saat kita terjadi permasalahan, ternyata tiba-tiba kita harus merugi karena kondisi, ya mau nggak mau kita harus menghadapinya. Gitu. Kenapa ada ketika harga emas turun, ya kan? Pegadaian susah nggak sih ngejualnya? Ya nggak juga, karena pada waktu menggadai kita udah prediksi, oh sekitar 4 bulan, ya nanti ini kalau kita kelelang aman nggak ya gitu. Tapi ada pernah tuh tahun 2013 ya pernah turun dan kita nggak rugi-rugi banget karena kita udah ada sewa modalnya, kemudian kita udah prediksi dengan taksiran kita yang 93, 92 dan 95 gitu. Tapi memang pernah rugi karena harga emas. Oke. Berarti nggak yang tanya? Kayaknya ada yang masih penasaran nggak sih? Satu lagi. Jadi jadi pertanyaan terakhir berarti. Ya, sih nggak apa-apa. Ini sih mungkin
alur dari proses pegadaian itu gimana? Oh iya. Ada tadi tuh di mana ada kayak penaksir. Benar. Gitu itu. Iya, sebenarnya ada dua, secara online dan offline. Kalau secara online tinggal pakai PDS, ya kan? Ada Gadai Express di sana, kita pesen, kita mau gadai sekian gram, beratnya sekian, rata-rata taksiran kami misalnya minta 10 juta gitu kan. Nah, nanti nggak usah antri, langsung kita bisa layani. Tapi secara offline datang, mengisi formulir. Nah sekarang kan cashless ya, nah, jadi lembar cashless juga diisi, ditaksir dulu oleh penaksir, ditawarkan ke nasabahnya, Mbak dapatnya 5 juta misalnya, Mbaknya mau, kalau udah konfirmasi nasabah udah selesai kita ketik dan kemudian uang bisa cair. Nah nanti ditanyakan mana nih nomor rekeningnya supaya bisa masuk rekening bank langsung. Iya. Seru ya kalau pegadaian ya. Coba deh Mbak ke pegadaian, salah satu produknya nih kami sarankan yang kecil aja dulu, tabungan emas, terus menggunakan PDS, nanti satpam aja bisa kok membantu untuk membukakan PDS, dan nanti bisa tahu fitur-fitur kami sehingga bisa tawaran ke orang lain yang membutuhkan. Agen juga ada loh pegadaian, jadi agen. Jadi kita aja jadi bisa. Oh bisa. Oh gitu. Bener, agen tuh banyak banget keuntungannya Mbak. Apalagi kalau misalnya akhir tahun ya, udah kayak apa ya? Masukan itu seperti orang kerja dapat bulanan lebih dari 4 juta 5 juta tuh bener. Agen dong padahal karena rewardnya itu ke akhirnya banyak. Ya seperti itu. Tapi ada persyaratannya. Ya ada persyaratan. Persyaratannya maksudnya ribet gak buat kita kan harus Kalau saya bilang enggak, apalagi teman kan udah di digitalnya udah main. Wah, keren banget tuh. Kalau mau jadi agen, boleh sih nanti kita bantu. Oke. Udah banyak banget nih kita tanya nih. Siap. Sangat-sangat. Ya, nanti kalau kurang-kurang bisa WA juga ke Mbak Meisha. Ya. Oke. Terima Terima kasih kunjungannya. Sukses selalu. Sharing-sharing sama kita mengenai pegadaian. Siap. Kalau ada apa-apa nanti telepon bisa atau kesini lagi juga bisa. Asalkan ada waktu saya. Kadang-kadang operasional menuntut kita untuk pelayanan terlebih dahulu ya. Oke, makasih. Izin pamit dulu ya. Ya, terima kasih banyak ya. Hati-hati. Yang ngajakin kumpul malah belum datang. Tapi mana sih lama banget? Iya udah. Lu datang jam berapa tadi? Gue pertama, habis itu Alia baru jasnya. Naik motor dari rumah dong. Nah itu dia. Wah, itu dia sebenarnya. Maaf ya guys, maaf banget. Tadi ada sedikit kendala. Betul. Apa dah? Kendalanya kenapa? Tadi kan kita bensinnya habis, terus di pom bensin ngantri banget. Betul. Asli parah. Jadi ya mohon maaf ya. Iya, maaf ya guys. Kamu pernah pesen? Ya aus banget. Iya, gak enak. Pesen dulu. Pesen dulu. Kalian dong. Pesen apaan? Gue nasi goreng satu. Baca deh, baca. Gua lemon tea. Kopi mau minum. Leci. Sekarang nih. Iya dong. Sekarang dong masa nanti. Bayarin ya. Woi. Gimana? Kemarin Nih, bentar. Pertama, gue mau ngasih tahu kalian dulu nih, kenapa sih gue ngajakin kalian ke tempat ini. Jadi, ternyata Pegadaian itu punya kafe, tahu guys. Nah, ini salah satu kafenya dia, namanya Pegadaian Cafe and Gold. Nah, jadi ini tuh kafe ini tuh salah satu bentuk inovasi dari Pegadaian
buat ngedukasi masyarakat, khususnya buat anak-anak muda kayak kita nih, daripada yang suka nongkrong-nongkrong, daripada nongkrong-nongkrong di tempat yang nggak jelas, kan di sini aja gitu. Betul. Dan di sini tempatnya enak gak sih? Boleh kan baru ada kafe. Tapi pantesan namanya pas kemarin Iya. lu ngirim locationnya tuh Iya. Ada gade-gade. terus kayak Gade-gade. gade-gade kayak apa? Keren ya Pegadaian. Terus sebelahnya Pegadaian juga nih. Iya, sebelah-sebelahan lagi kan. Betul. Usaha juga banyak ya produk. Iya, banyak. Dengar-dengar enak juga nasi goreng di sini. Iya. Kemarin Dengar. gue liat review Dengar. di Google pas kemarin ya. Bintang 5 gak sih? Emang harus nyobain sih kita. Kayaknya tapi gue tadi kenyang sih. Udah deh. Oh iya kemarin motor. Oh iya, nih Nah, itu kemarin yang kan gue udah nanya-nanya nih sama tantenya Cidir. Nah, katanya tuh bisa Jas kita buat nitip motor kalau kita mau pulang kampung nanti. Emang gimana? Nah, caranya tuh gimana ya? lupa. Ada lupa-lupa dikit. Nih. Jadi gampang banget asli. Kalau kita mau nitip tuh tinggal siapkan barang yang akan kita titipkan, terus datang ke outlet Pegadaian terdekat, gitu, terus sambil bawa barang yang pengen dititipkan ya, terus tinggal ngisi formulir deh. Udah. Gampang banget. Masa nitip motor gitu doang? Iya, Gitu doang. Terus ada biaya-biaya. Jadi kalau nggak salah waktu per 10 hari itu 15.000. Itu kalau kendaraan motor ya. Iya. Tapi ada juga waktu itu dikasih tahu pas sama itu Iya. yang kata ketemu. Kita waktu itu sempat sama tante Caidir ternyata. Iya. Ternyata kita kemarin sama tante gua. iya, bukan sama Lagi tante. sibuk lu. tante ente. Kemarin kita diarahin buat ke pimpinan cabangnya Pimpinannya. langsung. Emang lah nanya. Iya. Lebih itu sih, Lebih- lebih insight. jadi lebih banyak wawasan yang masuk Nah. gitu kita. Jadi Namanya podcast. nah yang tadi tuh jadi selain dititipkan bisa juga dijadikan duit. Gadai. Jadi buat pulang kampung nih. Kan Iya. kalau misalnya kita Buat duit, ongkos ya? Iya, Iya, buat keren ongkos. gitu. Jadi digadaikan. Soalnya kan barang kan dijadikan Iya. 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 Nah, digadein. Jadi kalau misalnya kamu semua nih teman-teman semua duit yang kamu dipakai ya bisa juga disimpan aja. Ya ntar biar tinggal nanti pas balik Nah, daripada nggak bisa balik. Jadi kita juga nggak bisa bayar penitipannya itu nah kan. itu kalau kamu nitip. Emang nggak termasuk juga kalau kayak gitu. Berarti cuma benar-benar guide beda gitu doang. Ada Beda. mungkin jasa Nah. kalau dia ada jasa. Justru namanya pegadaian. Mungkin udah diambil dari gadai. Nah, Bikin dapat duit ya. tepat sekali. Itu datang langsung. Iya, Kalau- datang langsung. Misalnya jauh gitu. Nah, itu Atau dia. biar pasti gimana? Nah, ternyata Ada di sini jawabannya. ternyata Pegadaian itu punya aplikasi, guys. Nah, ini namanya aplikasi Pegadaian. Apa nama aplikasinya? Lihat-lihat Dan di sini itu banyak kalau kita mau memakai jasa yang lain kayak apa nih, ada tabungan emas nih, ini cocok banget buat kita nih guys yang masih kuliah gini, karena di situ tuh nabung emasnya cuma mulai dari 10.000 aja, tahu udah bisa nabung emas. kayak beli lumpia basah. Namanya pegadaian kita servis. Servis, ya. Bener lah. Itu aplikasinya namanya itu. Iya. Ya, bisa nabung emas. Mulai dari 10.000 tadi ya? Iya. Terus Oh, coy, kita bisa. Iya. Kapan lagi ya beli emas? Ya, Bukan apa aku ya. Kapan lagi ya beli emas harga lumpia basah? keren sekali. Tapi kalau lapar enakan di lumpia basah. Soalnya kan buat jangka panjang. Kamu bisa ngopi mas tadi aku lihat. Iya tadi di rumah. Nah, kalau itu kita beli emas dan kopi dong. Iya. Bukan untuk beli kopi dan emas. Enak banget ya. Enak banget. Mahalan. Jadi siapa yang mau nabung emas sekarang? Nanti mungkin habis. Duitnya mau buat beli ini dulu deh nasi goreng. Oh, Bintang 5 ya nggak sih? Aduh. pokoknya ntar harus download ya guys. Oke. Apalagi kita harus download buat itu. Oh iya nanti. Nanti ada customer service-nya kan? Ya, ada. kita tinggal cek aja. Atau tantenya Cender juga bisa di. Oh iya. Iya, Tantangnya gampang. Caidir emang. Yaudah, titip dah biar pulang kampung lebih tenang. Bener-bener daripada ya maling-maling aduh. Aduh, Iya. santai lah. Berarti udah tenang nih. Udah gak mikir maling-maling lagi. Liburan Semoga tenang malingnya lah ya. tobat sih ya. Banyak kan cabangnya Pegadaian. Ih banyak. Di sini juga ada nggak sih di sini di aplikasinya cabang-cabangnya kan ada. Ada dong. Ada. Bisa dilihat.
keren banget aplikasi bentuk gue. Bisa dicari aja. Iya. Emang teknologinya udah Tapi maju ada juga tapi ya. nih, ada tapinya. Apa tuh? Nggak Iya. semua Nggak cabang semua pegadaian cabang bisa pegadaian. nitipin kendaraan Iya, bermotor. karena kan tiap masing-masing hotel tuh kan ada yang penyimpanan itu terbatas. Jadi mungkin kita harus nanya-nanya dulu kali ya. Ya kadang cabangnya tuh ada yang kecil. Iya, ada yang kecil ya. Gitu. Oke, udah bertahu berarti ya. Oke, mana makanannya? Udah yuk, kita tinggal nungguin makanan. Lapar banget nih. Masih goreng penasaran gue. Sholat dulu ya. Belum sholat. Berarti kalau mau tahu lebih lanjut langsung aja ke aplikasinya lagi ya. Iya. Download. Betul banget Pak. Oke. Tinggal tunggu makanan nih. Tapi ke dia dulu. Untung aja motor kita udah pizza di Pegadaian. Iya, jadi kita mau ngomong nggak usah khawatir lagi deh. Aman deh. Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Disiplin, peduli,